Kalau masalah suapnya itu kami mendapatkan dari salah satu peserta itu memberikan kwitansi ke kami dan ke pihak LBH ya Bang ya. Nah, itu sekitaran besarannya itu 80 juta Bang. Kita sudah menghadirkan tuh rekaman kepala sekolahnya. Iya. Bahwasannya ini diberikan kepada siapa? Bapak itu yang bukan orang sembarangan. Ada orang korupsi nggak ditahan gitu kan. Alasannya kooperatif. Oleh karena itu kami meyakini kalau dan menilai kalau dua orang tersangka ini hanya dugaan tumbal dari aktor intelektualnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit Medan Channel yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Orbit, Ngobrol bareng Orbit. Segmen kali ini kita akan membahas persoalan rekrutmen honorer P3K Kabupaten Langkat. Bersama kita sudah hadir beberapa narasumber, yakni PJS Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Bung James Marihop Panggabean. Selamat datang Bang. Terima kasih Bang. Kemudian juga sudah hadir Direktur LBH Medan, Bung Irfan Syahputra SH. Selamat datang Bang. Datang. Juga hadir Koordinator Honorer P3K Langkat, Bung Irwan Syah. Selamat datang. Kami juga sudah menyurati dan mengundang secara langsung pihak Pemkab Langkat, namun sampai tayangan ini kita laksanakan, belum ada jawaban resmi dari PJ Bupati Langkat, yakni Bung Faisal Hasimi. Baik, kita langsung aja bincang-bincang. Pertama kita mungkin membuka kasus ini dari Koordinator P3K Kabupaten Langkat. Selaku Koordinator P3K, bagaimana Bung Irwan Syah melihat kasus ini sehingga pihak P3K mengadukan hal ini ke pihak LBH dan langsung ke Ombudsman? Coba bisa sedikit dijelaskan gitu. Awal penerimaan itu diumumkan di tanggal 19 September 2023 yang dimana itu ditandatangani oleh langsung PLT Bupati Langkat. Nah di situ tertera ada jadwal kegiatan dan ada berbagai macam kegiatan-kegiatannya. Nah, di surat pengumuman itu, pengumuman penerimaan itu tidak adanya SKTT. Nah, di tanggal 10 itu ada penyesuaian jadwal lagi. Nah, sampailah di tanggal 10 Oktober, sampailah di tanggal 15 Desember, itu ada penyesuaian jadwal. Di situ di penyesuaian jadwal itu ditambah kegiatan SKTT. Nah, pada saat pengumuman, nilai yang harus didapatkan oleh guru-guru itu, Pak, berbeda pada saat dengan hasil CAT. Maka kami memponis bahwasanya ini adanya penambahan dari SKTT dan ternyata itu benar. Nah, di SKTT ini banyak merugikan guru-guru honor sebagai peserta seleksi P3K Kabupaten Langkat. Nah, salah satunya untuk atas nama ya, itu pada saat CAT BKN beliau mendapatkan nilai tertinggi se-Kabupaten Langkat dengan nilai 601. Nah, setelah itu kami mulai membentuk berkumpul orang-orang yang merasa dirinya itu dicurangi, melakukan aksi. Pada saat itu kami disambut PLT Bupati Langkat tanggal 27 Desember dan di situ Dinas Pendidikan mengatakan bahwasanya dia mengisi nilai itu dalam keadaan ngantuk dan sistem jelimet. Dan sementara BKD di Kabupaten Langkat mengatakan dia tidak paham dengan Kemenpan 648, 649 dan 650 dan Kemenpan nomor 14, bahkan Kemendikbud 298. Nah, seharusnya kalau mereka tidak paham dengan itu, kenapa SKTT itu diadakan? Bisa dijelaskan apa itu sebenarnya SKTT, Bang? SKTT itu seleksi kompetensi teknis tambahan, yang dimana penilaian itu dinilai oleh dua dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan BKD, yang dimana SKTT itu tidak menghadirkan peserta. Nah, bagaimana mereka menilai 2.200 orang yang menilai 2.200 orang untuk dinyatakan lulus, yang diambil 800 orang. Artinya jumlah tenaga honorer yang mengikuti ini 2.200 ya, dari tenaga guru. Dari tenaga guru saja.
kuotanya untuk Kabupaten Langkat 800 orang ya? Iya, 800 Oke. orang. Pemirsa, terkait polemik kasus tenaga honorer Kabupaten Langkat ini, perlu diketahui bahwasanya pihak kepolisian juga sudah menetapkan 2 tersangka, dalam hal ini kepala sekolah SD di Kabupaten Langkat. Terkait masalah ini, pihak LBH mempertanyakan kenapa hanya kepala sekolah, sementara pihak kepala sekolah ini bukanlah decision maker yang menjadi pemutus. Apa tanggapan LBH? Mari kita dengarkan penjelasan dari Bung Irfan Saputra selaku Ketua LBH Medan. Baik, terima kasih Bang Ika. Pertama, kita harus menyampaikan hari ini adalah hari di mana penegakan hukum di Sumatera Utara yang kita duga hari ini Polda Sumut itu melakukan sejarah terburuk menurut kita, dugaan kita itu terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menyambung pertanyaan Bang Ika tadi adalah bahwasanya dalam kasus P3K Langkat itu sudah ada 2 tersangka. Iya benar. Dalam kasus P3K Kabupaten Langkat itu sudah 2 tersangka, yaitu 2 kepala sekolah yang atas nama Awaludin dan Rahayu, kan begitu. Tapi hingga hari ini 2 tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekitar di bulan April itu tidak dilakukan penahanan, kan begitu. Padahal ini tindak pidana korupsi loh. Tindak pidana korupsi itu sudah ditegaskanlah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Dan mereka masih tetap beraktivitas. Dan mereka masih tetap beraktivitas berkeliaran dengan tanpa sepertinya kita menduga tanpa ada rasa kesalahan, kan begitu. Oleh karena itu patut LBH Medan mengatakan ini sejarah terburuk penegakan hukum di Polda Sumut menurut kita di zaman Polda ini. Kenapa? Ada orang korupsi nggak ditahan gitu kan. Alasannya kooperatif. Oleh karena itu kami meyakini kalau dan menilai kalau 2 orang tersangka ini hanya dugaan tumbal dari aktor intelektualnya. Kenapa bisa bilang begitu? Kita bisa challenge ya. Dalam kasus P3K Langkat ini ataupun kasus P3K itu bukan hanya ada di Langkat. Di Sumatera Utara ada 3 yang bermasalah kabupaten. Langkat, Batubara. Madinah, Batubara. Kita harus lihat. Madinah hari ini sudah ada diduga 7 orang lebih kurang. Mulai dari kepala dinas pendidikannya, BKD-nya, Kasubagnya, dan lainnya. Terakhir itu ketua DPRD-nya, itu 6. Batubara, ada kepala dinasnya, bendaharanya, juga begitu, yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan diketahui kemarin itu anak atau adik dari mantan bupati juga tersangka. Juga saat itu dia juga dikenakan sebagai tersangka. Ada 4. Ini lucu sekali dan aneh. Kenapa? Masa di Langkat itu cuma 2 kepala sekolah. Yang dia tadi, sebutan yang kita bilang tadi, dia bukan decision maker, bukan pemutus. Kalau tadi koordinator P3K Bang Irwan yang berjuang ini mengatakan, ya secara aturan yang memutus, memberikan penilaian itu adalah BKD dan kepala dinas. Apa dasarnya? Yaitu Kepmenpan 298. Mereka yang punya hak untuk memberikan penilaian di situ. Dan penilaian itu disampaikan ke PLT Bupati. Dan PLT Bupati yang mengumumkan. Jadi 3 orang inilah yang ranah untuk memutus itu. Iya, iya. Kenapa kepala sekolah? Kan itu aneh sekali itu. Maka LBH Medan juga tidak tinggal diam dengan kasus ini. Kita juga sudah mendesak Polda Sumut hari ini. Ya bisa dilihat dari podcast ini masyarakat akan melihat. Ini pertaruhan integritas Polda Sumut sama pertaruhan citra kepolisian. Kalau ini hanya 2 saja, ini akan jadi catatan betul-betul terburuk. Kenapa cuma kepala sekolah aja? Kita sudah menghadirkan tuh rekaman kepala sekolahnya. Ya. Bahwasanya ini diberikan kepada siapa? Bapak itu yang bukan orang sembarangan. Mungkin itu Bang Inca. Baik. Kasus honorer Langkat ini juga mendapat perhatian dari pihak Ombudsman RI selaku lembaga negara yang berkompeten dalam hal menyikapi kesalahan administrasi dalam hal penyelenggaraan negara. Langsung saja kita dengar penjelasan dari Bung James Maria Panggabean sejauh mana sudah pemeriksaan yang sudah dilakukan pihak Ombudsman
RI Perwakilan Sumatera Utara terkait kasus rekrutmen honorer P3K Kabupaten Langkat. Bagaimana, Bung James? Iya, terima kasih Pak. Pertama kami berangkat dari adanya laporan masyarakat atas nama Ibu Nela Pranginangin. Beliau datang melapor secara perorangan dengan identitas Ibu Nela sendiri, datang ke Ombudsman RI untuk melaporkan terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam seleksi P3K Langkat yang menambahkan tahapan seleksi kompetensi teknis tambahan itu, SKTT tadi itu. Nah, kita melakukan analisa dan pemeriksaan atas bukti-bukti dokumen yang disampaikan oleh pelapor kepada kami, dan kami telah melakukan pemeriksaan, pemintaan keterangan kepada Bupati Langkat saat itu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD. Di situ menyampaikan bahwa mereka selalu mengatakan bahwa ini sesuai dengan pedoman, sesuai dengan petunjuk atau prosedural yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita harus melihat bahwa pelaksanaan SKTT atau pelaksanaan seleksi P3K ini kan dikunci oleh regulasi pusat dari Permenpan, dari BKN dan juga Permendikbudnya terkait seleksi itu, apalagi menambahkan SKTT. Nah, kami memang tadi disampaikan oleh koordinator P3K Langkat itu, memang kami menemukan adanya maladministrasi. Maladministrasi dalam hal adanya penambahan SKTT pasca pengumuman seleksi, pengumuman penerimaan P3K Langkat itu. Gitu. Jadi pada tahap awal pengumuman penerimaan P3K Langkat itu tidak ada tahapan seleksi SKTT. Nah, seiring berjalan setelah seleksi administrasi, bahkan sudah mau masuk pada tertulis, itu muncul yang namanya SKTT. Nah, adapun SKTT inilah diakomodir oleh pihak Pemda. Yang menjadi penentu ya? Biaya penentu. Jadi 30% nilai dari 30% ada nilai kuota 30% untuk penentu kelulusan itu. Gitu. Nah, kita menganalisa apakah SKTT ini tepat atau tidak muncul di saat sedang berprosesnya penyelenggaraan seleksi itu. Gitu. Nah, kami melihat bahwa ada syarat memang yang harus dipenuhi oleh setiap daerah ketika melaksanakan seleksi P3K. Yaitu yang pertama, dia harus mengirimkan surat permohonan dulu kepada Menteri. Baik itu Menpan, Mendikbud, dan juga dua itu, Menpan dan Mendikbud. Terkait dia mau melaksanakan SKTT. Setelah mendapatkan persetujuan, baru SKTT itu bisa diakomodir. Nah, tambahannya juga gini, sebelum pengusulan kepada Menteri, di situ harus disertai juga dengan pedoman. Bagaimana pedoman teknis dalam hal pelaksanaan SKTT itu? Cuma setelah kita periksa bahwa memang ada surat permohonan kepada Menteri terkait pelaksanaan SKTT, tapi tidak ada lampiran yang namanya pedoman teknis SKTT itu. Gitu, Pak. Artinya dalam surat itu Menteri tidak mewajibkan, kalau boleh kita bilang. Silakan dipakai, silakan juga tidak. Iya, sebenarnya itu pilihan. Dari satu sisi kan gini, Pak. Ini sedang berproses, sedang terselenggara seleksi itu. Lalu muncul suatu kebijakan di saat proses ini diakomodir. Gitu. Ini yang menjadi suatu kesalahan maladministrasi yang kami temukan. Bahwa seyogianya ini tidak perlu diakomodir, ini terus diproses saja sebenarnya. Nah, itu yang kami bilang ada maladministrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Langkat terkait hal ini. Gitu, Pak. Nah, dikarenakan tidak ada pedoman teknisnya seperti apa melaksanakan SKTT. Yang kedua, tidak ada surat jawaban dari Menteri. Apakah menyetujui atau tidak menyetujui pelaksanaan SKTT. Kan di dalam pasal Kemenpan itu dikatakan adalah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Artinya ketika ada permohonan, maka ada persetujuan secara administrasi. Gitu, Pak. Nah, itu tidak ada, tapi langsung aplikasi yang bekerja. Jadi ketika surat permohonan dimunculkan oleh Pemda, tidak muncul yang namanya surat persetujuan dari Menteri, tapi yang muncul adalah aplikasi langsung berfungsi untuk melaksanakan SKTT itu. Nah, itu yang kami katakan ada maladministrasi dalam hal penyelenggaraan SKTT di saat sedang berprosesnya penerimaan P3K itu. Gitu, Pak. Itu yang kami temukan. Dan yang kedua, tidak ada pedoman teknisnya. Apa yang menjadi hal-hal teknis yang harus dilakukan, yang harus dipegang oleh panitia saat menyelenggarakan SKTT. Itu tidak ada. Gitu. Nah,
itulah hal administrasi yang kami temukan, sehingga kami memberikan tindakan korektif. Beberapanya, salah satunya adalah yang itu kami umbarkan ke media, adalah agar si pihak PJ Bupati Langkat untuk berkoordinasi kepada Menpan, Mendikbud, dan BKN terkait pelaksanaan tindakan korektif kami yang poin 1 sampai berapa tadi itu. Gitu, Pak. Itu poin terakhir. Itu yang kami sampaikan ke media. Gitu, Pak. Nah, satu sisi kami di Ombudsman ini hanya bisa, karena posisinya adalah Ombudsman ini hadir di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai Magistrature of Influence. Dia lembaga negara yang memberikan pengaruh, memberikan suatu pemahaman kepada penyelenggara negara. Apa yang menjadi kesalahannya, apa yang melakukan pelanggaran administrasinya, disitulah Ombudsman masuk untuk memperbaiki sistemnya. Gitu, Pak. Sehingga kami hanya menyampaikan pada poin umumnya, agar dia berkoordinasi kepada Menpan, BKN, dan Mendikbud terkait melaksanakan tindakan korektif kami dengan melihat pada salah satunya adalah maladministrasi yang tadi kami uraikan tadi itu, gitu, Pak. Bahwa ada kesalahan dalam hal pelaksanaan SKTT. Sebenarnya kan yang dikeluhkan paling utama oleh peserta yang mengikuti seleksi P3K kan itu SKTT tadi. Kenapa SKTT muncul di saat sedang berproses, gitu, Pak? Gitu. Itu bulan berapa itu, Bang? Bulan apanya nih, Pak? Terkait apanya? Rekomendasi yang Oke. Kami bukan rekomendasi, Pak. Kami saran lah kita bilang. Kami di Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara itu menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Laporan akhir hasil pemeriksaan itu kami terbitkan di bulan Mei tahun 2024, Pak. Jadi di Mei itulah kami menyampaikan LHP itu kepada si terlapor untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut, Pak. Gitu. Lantas sejauh ini apakah LHP yang diberikan oleh Ombudsman ini sudah dilaksanakan oleh pihak Pemkab Langkat? Jadi pasca kami menyerahkan LHP, kami ada tindakan yang harus kami lakukan. Tahapannya itu adalah ketika kan 30 hari kerja. Di rentang 15 ke 16 hari kerja, kami harus mengirimkan surat monitoring, mengingatkan kepada terlapor bahwa waktu Anda masih tersisa 14 hari lagi atau 15 hari kerja lagi untuk melaksanakan tindakan korektif ini. Kami akan menanyakan apa upaya yang setelah Anda lakukan dalam hal melaksanakan tindakan korektif kami. Nah, itu disampaikan, kemarin kami dapat jawabannya adalah bahwa pihak dari Pemda Langkat itu telah berjumpa, datang ke Menteri Pendidikan untuk berdiskusi dan mencari, menyampaikan LHP kami untuk melaksanakan isi tindakan korektif ini. Nah, pihak dari Kementerian Pendidikan berdasarkan surat dari Bupati menyampaikan bahwa pihak Kemendikbud akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak BKN dan pihak Menpan, gitu, Bang. Artinya prosedurnya ini masih cukup panjang ya? Masih berjalan. Nah, kami di Ombudsman Sumut ini hanya batas sampai LHP dan monitoring tadi, Pak. Jadi kalaupun misalnya lebih dari 30 hari tadi yang kami berikan waktu tidak dilaksanakan, kami masih memberikan waktu 14 hari lagi untuk mendorong supaya Pemda itu melaksanakan LHP kami. Tapi kalau waktu yang tambahan itu pun juga tidak dihiraukan, maka secara langsung LHP ini dan semua dokumen-dokumen pemeriksaan itu akan kami limpahkan ke kantor pusat, Pak. Gitu, Pak. Kita juga akan mempertanyakan ke Bang Irwansyah. Kalau dari informasi yang kita dapat, dari 800 honorer guru yang diterima itu, ada 2 katanya ya, ada 2 yang bukan guru, namun dia dimasukkan dalam klasifikasi guru gitu. Bisa Abang ungkapkan di forum ini, kemudian dari rekaman itu ada katanya penyerahan uang. Bisa Abang ungkapkan di forum kita ini, bagaimana sebenarnya gurita dugaan korupsi yang terjadi dalam rekrutmen honorer Langkat ini? Masalah 2 guru dulu ya, Bang. Kita bahas ya. 2 guru itu honor di Dinas PUPR. Dan ada beberapa bukti dari daftar hadir. Setelah itu ada beberapa media juga sudah konfirmasi ke Kepala Dinas PUPR-nya langsung. Dan Kepala Dinas PUPR-nya itu menyatakan bahwasanya iya memang benar dia honor di sini. Nah, kapan lagi dia ngajarnya? Kan gitu. Benar. Ya Bang ya. Nah, satu lagi itu staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagai saya kurang paham detailnya, itu dia di bagian BOS. Karena di bulan November itu dia masih ke daerah Babalan untuk survei ataupun monitoring tentang dana BOS di sekolah-sekolah di Babalan.
Oh gitu ya. Nah, kalau masalah suapnya itu kami mendapatkan dari salah satu peserta itu memberikan kwitansi ke kami dan ke pihak LBH ya Bang ya. Nah, itu sekitaran besarannya itu 80 juta Bang. 80 juta ya. Iya, itu diserahkan ke kepala sekolah. Nah, itulah dia Kepala sekolah yang saat ini sudah sebagai berstatus tersangka ya. Temuan lain Bang? Karena kan ada 2 tersangka gitu kan. Temuan-temuan lainnya itu sebenarnya banyak, tapi kami tidak mempunyai bukti kuat. Karena dari kawan-kawan honorer kan mungkin ada yang menyampaikan informasi ke pihak orang abang gitu. Iya, banyak. Kalau itu banyak, ada yang bilang, aku ngurus sama sekolah nih, sama kepala sekolahku gitu kan, sekitar 80 juta, dan ada yang cuma 20 juta, katanya gitu kan. Cuma yang 20 juta ini kayaknya nggak mungkin gitu Bang. Oke, dari pihak LBH sendiri Bang, ini kan ada informasi, apalagi kita sudah mengetahui bahwasanya ini sudah ada tersangka dan kasus tersangkanya itu karena tindak pidana korupsi gitu kan. Dari pihak LBH sendiri, upaya hukum yang dilakukan atau memberi pressure lah kita bilang kepada penegak hukum, apa yang dilakukan LBH gitu. Ya, aku akan agak lebih panjang ini Bang, bukan hanya tentang LBH, bukan hanya concern di tentang polisian, tapi juga di gugatan dan di ombudsman. Jadi akan satu paket ya. Pertama begini Bang, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap atau memberikan hadiah atau janji, ya sudah sangat viral, sudah ditetapkan 2 tersangka. Oke, yang dijelaskan tadi tentang adanya uang, penyerahan uang kepada kepala sekolah. Terus ini kan masih dia stagnan, belum menetapkan tersangka lain. Yang berbeda dengan Madinah dan Batubara. Oleh karena itu LBH Medan sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum dan asasi manusia itu mendorong pihak polisian untuk menetapkan tersangka lainnya. Dengan cara apa? Menghadirkan bukti-bukti lain, menghadirkan saksi-saksi lain. Pertama kita sudah berikan rekaman. Kita hadirkan saksi-saksi. Setahu kita dampingi langsung, sudah ada saksi kemarin, per 2 minggu lalu, ada saksi-saksi baru yang dipanggil oleh pihak Polda, yang itu kita dampingi, dan itu guru-guru dari kita juga yang menggugat. Guru-guru itu menggugat juga menyebutkan pihak-pihak yang menerima uang, kan begitu. Sampai dengan diduga 3 aktor intelektual yang tadi itu, kan begitu. Oleh karena itu kita menunggu sikap Polda Sumut, apakah memang benar-benar mau menjalankan tugasnya secara benar, yang dengan slogan presisinya itu, atau memang hanya sekedar menetapkan 2 orang tersangka ini. Setelah putus? Iya, setelah putus, kan begitu. Tapi LBH Medan nggak bisa tinggal diam. LBH Medan per hari Senin lalu, itu karena menduga ini adanya, pertama, privilege itu, kepada 2 kepala sekolah yang nggak ditahan sampai hari ini. Dan itu. Kedua, tidak ada penetapan tersangka. Ya kan begitu. Atau intelektualnya. Ketiga, tidak diberikannya SPDP. SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan, yang itu merupakan hak korban, hak pelapor, kan begitu. Jadi di undang-undang diatur dan dikeluarkan oleh MK. Terus tidak adanya SP2HP lanjutan, perkembangan hari ini sampai mana. Dan kami menduga, dan itu setelah diamini juga dengan oleh pihak Polda, sampai dengan sekarang, itu PLT Bupati yang dahulu itu, yang mengumumkan kemarin di 22 bulan 2 kemarin itu sampai sekarang belum diperiksa. Ini aneh sekali kan, dia yang meluluskan, dia nggak diperiksa. Tapi alasan Polda Sumut adalah, kami kalau membutuhkan nanti akan kami periksa. Dari 4 ataupun 5 kejanggalan-kejanggalan itu, kita berkesimpulan ini ada yang dilindungi, diduga ada yang dilindungi oleh pihak Polda Sumut. Itu ada keberpihakan, dugaan kita begitu. Oleh karena itu kita lakukan upaya pelaporan. Per hari Senin kemarin itu kita sudah melaporkan ke Polda Sumut. Setelah itu juga kita laporkan ke Kompolnas, Komnas HAM, dan juga Ombudsman pastinya. Sebelumnya kita sudah lapor. Upaya-upaya hukum itu sedang berjalan saat ini. Maka kita LBH Medan itu secara tegas melalui podcast ini meminta nantinya akan dilihat oleh pejabat-pejabat atau pejabat-pejabat utama di Polda Sumut untuk segera menindaklanjuti ini. Kalau enggak, lagi-lagi ya, kita akan bilang ini integritas Polda Sumut dan citra Polda Sumut dalam memberikan, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum itu dipertaruhkan. Jangan gara-gara ada permasalahan ini Polda Sumut menimbulkan stigma negatif
masyarakat kepada Polda Sumut itu. Iya. Menyambung sedikit Bang, saya mau ke Ombudsman ya, nggak tersalurkan semua kalau hanya di Polda, karena nanti ada dianggap tendensi ke Polda Sumut kira-kira gitu. Kita harus menyampaikan dalam podcast ini kekecewaan kita kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Ya, yang hari ini dihadiri Bang James. Kami sering juga berdiskusi kan gitu. Kekecewaan kita adalah begini. Ya, kita menghargai apa yang telah ditemukan oleh Bang James. Dari mal administratifnya itu membantu sekali, dan mal administratif itu sudah diketahui oleh hak lain banyak. Dan terus ada tindakan korektif. Mal administratif sudah dibilang, kalau pertama itu memberikan atau menjalankan kebijakan sedang atau telah diumumkannya lowongan, SKTT itu, Iya, kan begitu. betul. Baru mal administratif tidak adanya pedoman, petunjuk teknis, itu bagus sekali itu Ombudsman sudah menjelaskan ada 6, kan itu poin-poin pentingnya. Terus tidak berkoordinasi dengan menteri, dan bahkan tidak ada setuju menteri untuk pelaksanaan SKTT. Ini fatal sekali kan begitu. Terus tindakan korektif. Memang kami harus menyampaikan kecewaan itu, mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh Bang Jeff. Kita nggak dapat tuh LHP ataupun resumenya tentang apa mal administratifnya. Iya. Nela itu adalah klien kita, kan begitu. Dan kita mendapatkan itu semua, itu langsung PJ yang bacakan dan dibacakan bersama dengan guru tentang mal administratif dan tindakan korektif. Kita akan menanyakan sekaligus sama Bang James. Tindakan korektif itu ada, seingat saya 4 atau 5. Pertama itu adalah menjadikan hasil CAT BKN itu sebagai hasil akhir pengumuman kelulusan. Itu tindakan korektifnya. Dan itu apakah dibenarkan oleh Bang James atau tidak. Yang kedua adalah membatalkan hasil pengumuman 2899 itu, atau yang dikatakan hari ini adalah pengumuman PLT Bupati yang sebelumnya mengenai kelulusan para guru-guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan penetapan NI ataupun nomor induk ataupun riwayat hidup itu berdasarkan poin 2. Yaitu apa? Poin 1 tadi adalah membatalkan, poin 2 itu adalah untuk terkait dengan bahwasanya ini harusnya diumumkan kembali, kan begitu? Iya. Sesuai dengan CAT BKN, kan begitu. Maka poin keempatnya itu meminta pihak BC Bupati ataupun pemerintah itu berkoordinasi dengan Menpan RB, BKN, dan Mendikbud. Jadi tindakan korektif yang 4 itu yang menurut kita itu sangat tepat, tapi ini tidak dijalankan. Maka apakah itu ditegaskan oleh Ombudsman? Semisal tentang CAT jadi hasil kelulusan, CAT BKN. Yang kedua adalah pembatalan pengumuman itu. Yang ketiga penetapan NI daftar riwayat hidup berdasarkan hasil C poin 1, kan begitu. Yang keempat berkoordinasi. Kan itu. Ini yang ditunggu-tunggu. Bang James bisa menyampaikan kepada masyarakat kan begitu. Oke. Yang ditunggu-tunggu oleh para guru yang hari ini berjuang, Bang. Perlu kami tegaskan sedikit, aku minta waktunya, Bang. Ada 103 orang guru yang kita dampingi, yang punya anak, istri, dan berkarir mengabdi itu belasan tahun, puluhan tahun. Tapi dengan adanya dugaan kejoliman ini, yang itu, kejoliman di pemerintah, langkah tentang seleksi guru ini, menunda mereka mendapatkan hak itu. Bahkan menangis, mereka sudah bermohon untuk Polda Sumut segera menyelesaikan masalah ini. Iya. Nah itu Bang. Tambahan sedikit adalah tentang ya Ombudsman sudah mengeluarkan mal administratif dan tindakan korektif yang tadi yang nanti bisa ditegaskan sama Bang James, yang korektif itu benar apa adanya kan begitu. Tidak ada yang tambah-tambahin, karena kalau tambah-tambahin itu hoax kan gitu. Tetapi kita juga harus menyampaikan ke Ombudsman ini tidaklah bisa begini saja. Tidak ada tindak lanjutnya, dan bahkan kami kemarin menduga itu kalau Ombudsman melakukan mal administratif sendiri, kan kira-kira gitu. Iya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke Bang, tadi kan menjawab pertanyaan dari Bang Irfan tadi kan, tadi Abang sudah sedikit menjelaskan mengenai adanya tempo yang sedang hari ini ditunggu Ombudsman gitu. Kalau kita bicara waktu dari koreksi sampai hari ini sudah berjalan berapa lama Bang?
Ya, pertama kan surat pemberitahuan kepada pelapor bahwa kami telah menyerahkan LHP itu kan di awal Mei, gitu ya. Dan kami ngitung dari terbitnya LHP itu, kami hitung di tim masih di bulan Juli, pertengahan Juli ini, Bang. Karena mengingat waktu Pertengahan adalah Juli ya? Iya. Karena 30 hari itu 30 hari kerja. Hari kerja kan artinya mengurangi hari libur dan sebagainya. Jadi tadi tahapan itu 30 hari kerja, setelah LHP itu kami berikan dan ditandatangani berita acara, gitu, Bang. Itulah argo waktunya berjalan. Iya, benar. 30 hari kerja, dia harus laksanakan itu. Tadi kami sampaikan ada kebijakan internal, misalnya kami berikan waktu lagi 14 hari. Setelah habis masa 30 hari tadi itu. kerja. Kalau nggak dilaksanakan juga, maka seluruh berkas ini akan kami limpahkan ke kantor pusat. Jadi kantor pusat lah yang akan menangani kasus ini, Pak. Gitu. Jadi kami pun udah tidak di kami lagi. Jika memang waktu yang kami berikan itu tidak dihiraukan oleh pihak PJ Bupati Langkat. Yang kedua gini, mungkin saya harus tegaskan juga dan klarifikasi. Tadi kami sampaikan di awal, Pak, bahwa Ombudsman ini ketika LHP diterbitkan, di situ Ombudsman ini bekerja dalam hal memperbaiki pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kami menyampaikan informasi apa yang telah kami lakukan hanya sebatas informasi bahwa kami telah menyelesaikan serangkaian pemeriksaannya. Tidak menyampaikan apa isi dalam LHP itu. Karena apa? Karena akan menjadikan potensi itu objek gugatan di pengadilan. Satu sisi kita mau memberikan perbaikan, masuk ke pengadilan itu akan mempengaruhi pada perbaikan itu. Gitu. Jadi itu yang pertama, itu kebijakan yang dibuat oleh pusat. Maka itu yang kami lakukan selama ini. Yang kedua, tadi mungkin sudah disebutkan oleh Pak Irfan. Mungkin saya harus pastikan dulu. Itu siapa yang menyampaikan, Pak? Untuk Yang isi tindakan korektif. siapa yang menyampaikan? Itu bisa dibaca langsung saat waktu PJ itu berjumpa dengan ratusan guru. PJ apa nih, Pak? PJ Bupati Faisal Asrimi itu. Oh, berarti itu dibacakan oleh Itu dibacakan poin 6-nya itu, dan tindakan korektif itu dibaca oleh guru. Oke. Tapi itu waktu dibaca poin-poinnya itu langsung di stop, dan guru-guru itu mengingat tentang pertama, makanya apakah benar, ya apakah itu yang dikeluarkan atau enggak, kan nanti kan bisa hoax tuh. Iya. Yang tadi menjadikan CAT itu sebagai CAT BKN ya, hasil akhir pengumuman kelulusan. CAT membatalkan, ya kan? Membatalkan pengumuman 8002899 2003. Melakukan penetapan NI sesuai dengan poin 1, kan begitu bahasanya. Kalau guru-guru itu membaca poin-poin yang belum disampaikan secara, dia ada pakai TOA tuh, pakai ini. Terus yang tadi yang sudah diamini juga sama Ombudsman kan, melakukan koordinasi kan itu kan, itu diamini oleh Ombudsman, koordinasi ke Menpan RB, koordinasi ke BKN, koordinasi ke Mendikbud, kan begitu. Iya, Nah benar. itu perlu juga Abang tegaskan, apakah itu tidak benar atau nanti jadi simpang siur gitu kan? Oke. Untuk clearkan apakah itu simpang siur atau tidak, maka kita harus tegaskan dulu dari mana sumber informasi itu didapatkan. Artinya Pak Irfan dari Direktur LBH Medan mendapatkan itu dari penyampaian PJ Bupati Langkat. Saat aksi ya. Bukan PJ Bupati Langkat menyampaikan. Jadi? Gini, saat aksi mereka demo ke sana, PJ Bupati Langkat Menemui masa aksi. mengakui menerima rekomendasi. Ada 5, itu videonya ada. Yang membacakan siapa, Pak? Yang membacakan pertama adalah guru-guru itu. PJ Bupati Langkat mengatakan kalau sudah ada rekomendasi Ombudsman. Clear situ ya. Ya. Terus PJ Bupati Langkat nih orangnya lurus saja, bahasa dia begitu. Dan diberikanlah untuk guru perwakilan membaca. Hasil Iya. hasil koreksi. Oke. Hasil administratif itu. Artinya LHP, isi tindakan korektif LHP diserahkan oleh Bupati kepada masa yang sedang aksi. Iya. Gini dia bahasanya, bukan LHP-nya. Ada surat dari PJ Bupati yang sudah jadi bundel tuh. Itu ada videonya, kita bisa tunjukkan. Ya, merujuk dari koreksi. Merujuk dari LHP. Iya, artinya Makanya Bupati ngasih, nih saya mau transparan tuh. Oke. Kan begitu. Iya. Dibacalah sama guru itu. Nah gitu dia. Artinya isi tindakan korektif LHP yang sudah menjadi suatu dokumen yang disusun oleh pihak Pemkab Langkat, inilah dikasih kepada aksi massa Benar. untuk membacakan isi tindakan korektif LHP Ombudsman. Artinya kan Pemda menyampaikan apa isi LHP. Membaca malam administratifnya Ya, dan
poin tindakan Oke. kolektif dibaca satu, langsung ditarik, itu sempat dibaca mereka. Nah, Oke. itu. Makanya poin-poin itu kita sampaikan di sini. Apakah itu benar kan begitu? Ya. Nah itu lagi ada Bang James di sini. Oke. Kalau mau pertama gini, kita harus membuka konsep awal tadi Pak. Konsep awal kami bekerja. Mekanisme kami bekerja ada tadi ketika LHP telah diterbitkan dan diserahkan kepada telapor. Ombudsman ini memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan kepada pelapor. Tapi tidak menyampaikan apa isi LHP itu. Isi tindakan korektifnya dan apa isi manusiasinya. Kalau ke media, itu sebagai perantara kami untuk membantu nge-push si penyelenggara itu atau telapor itu untuk melaksanakan LHP. Nah, jika hal tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan dari Direktur LBH Medan menyampaikan bahwa dari pihak PJ Bupati, dari sebuah dokumen yang merangkum atau risalah dari isi LHP, tindakan korektif dan manusiasi itu kepada aksi massa untuk membacakan itu, ya artinya adalah itu PJ Bupati yang menyerahkan. Ya, dalam hal ini pihak terlapor lah. Nah, apakah isi betul benar itu? 4 itu, gitu Bang. Kalau mau mengatakan itu 4, gitu ya. Yang benar itu adalah isi tindakan korektif yang kami minta agar PJ Bupati Langkat melaksanakan itu. Iya. Gitu. Tapi persoalan dari mana masyarakat atau dari aksi massa mendapatkan itu bukan dari Ombudsman, Pak. Ya, itu dari ditegaskan itu nggak akan dari Dari PJ PJ Bukan Bupati. dari Ombudsman, ya, karena ya. kami punya mekanisme kerja, gitu Pak. Nah, karena apa? Kami hanya prinsip tadi yang kami katakan adalah kami memberikan pengaruh. Disitulah Ombudsman masuk untuk bekerja agar si penyelenggara itu melaksanakan perbaikan sistem, melaksanakan tindakan-tindakan korektif itu. Nah, dengan waktu yang kami berikan, gitu. Nah, agak lebih berat kalau misalnya nanti ini bukan di kami lagi, ketika ini sudah masuk ke ranah pusat, gitu. Jadi ini tinggal nunggu waktu untuk kalau tidak dilaksanakan juga kami akan limpahkan ini ke pusat. Nah, di situ juga akan kami sampaikan kepada pelapor, Bu Nela Prangangin, bahwa laporan saudara ini telah kami limpahkan ke kantor pusat dan untuk berkoordinasi ke kantor pusat. Oke. Itu sih, Pak. Aku mau nyambung sedikit ya Bang. Ya, silakan Bang. Ini ada temuan baru nih kita akan begitu. Bang James menyampaikan tadi akan menyampaikan ini ke pusat ya begitu. Ombudsman. Dan Jika melewati waktu. ya jika melewati waktu. Dan terkait dengan tindakan korektif tadi itu dibenarkan kan seperti itu. Memang itu nggak ada dari Ombudsman. Bahwa dibenarkan poin-poin tadi itu. Poin 4 yang saya sampaikan tadi dan jam ini. Tapi ada yang aneh di sini di dalam diskusi kita ini adalah begini, masyarakat akan menonton tentang diskusi ini. Di mana logika hukumnya, ya kan? Apabila pelapor melaporkan adanya kecurangan, tapi pelapor itu nggak tahu tentang kecurangan itu. Tapi kita menghormati itu, Bang James menghormati itu. Tetapi Ombudsman menyampaikan ke media, kan begitu. Itu tepatnya 24 April. Kalau menurut hemat kita hitungannya itu udah lewat. Kalau memang itu ada aturannya, kita menghormati itu. 24 April itu di media. Ada di media Star dan ada di, aku ingat sekali itu, ada di Daily Click. Nah, pertemuan ini yang bagus disampaikan Bang James itu keluar. Nah, tapi ini kan bukan tentang waktu, ini tentang hak asasi manusia, tentang mendesaknya gitu kan. Kita akan challenge nih, Bang James. Kami mengikuti tentang adanya anak yang tidak naik kelas tuh SMA 8. Sangat luar biasa, Ombudsman itu dalam waktu 1 minggu udah keluar LHP. Tanggal 5 Juli itu statement Bang James itu keluar, memberikan. Tapi ini yang anehnya adalah kami menilai 29 Desember Nela melaporkan itu 2023 itu, tahun lalu. Tapi kita dapat dokumennya pemberitahuan hasil laporan itu 6 Mei. Tapi lebih adanya lagi tadi setelah mendengarkan statement ini, kami akan mengirimkan ke pusat. Kan begitu. Kalau dalam poin surat itu ditegaskan kami menerima laporan dan menyelesaikan laporan Anda. Udah selesai itu. Artinya orang awam Nela tadi yang menilai kasus ini sudah selesai karena berdasarkan laporan itu. Tapi ada lagi tindakan baru yang hari ini sampaikan Bang James, ya kan? Nanti kami akan kirimkan ke pusat. Berarti belum selesai dong, kan begitu? Apa yang disampaikan ke selesai? Dalam poin-poin itu tidak tahu nih guru ini sebagai orang awam klien kita ini, yang guru mengabdi belasan tahun ini, apa yang diselesaikan Ombudsman, kan begitu? Apa-apa saja yang sudah dilakukan?
sebagai pelayan publik, Ombudsman diatur dalam pasal Undang-Undang 37 2008. Pasal 2, pasal 3 tentang sifat, tujuan, dan asasnya. Apa itu? Ombudsman mandiri dan tidak berpihak. Kan begitu. Punya prinsip. Prinsip apa? Kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak. Kan begitu. Tapi hari ini, masyarakat bisa menilai. Dari Desember 2003 ke 6 Mei baru kita ada. Dan itu sharing-sharing kita tadi dengan Bang James. Yang anehnya lagi adalah kenapa ada waktu 6 bulan ini baru diumumkan. Ini kan aneh tuh. Dengan di-challenge dengan mahasiswa ataupun siswa yang tidak naik kelas di SMA 8 tuh yang viral. Iya. Naik. Jadi di mana tenggang waktu 6 bulan ini, kalau tadi Ombudsman bilang ada dia punya waktu 14 hari atau 20 hari setelah 30 hari setelahnya. Kalau udah LHP. Di poin ini kalau nggak ada waktunya. Ini kan pelayanan publik tuh. Iya. Yang masyarakat harus mendapatkan pelayanan cepat. Ombudsman itu mati-matian bilang sama seluruh penyelenggara negara ataupun pelayan publik harus bekerja cepat, bekerja transparan, bekerja yang sesuai dengan aturan. Itu tadi yang di poin-poin. Jadi hari ini kita kecewa dengan itu dan begitu. Tapi kita juga menghormatin apa yang telah ditemukan maladministratif dan tindakan korektif itu. Ya secara tegas dalam podcast ini kami akan meminta kepada Ombudsman untuk membuka nanti waktunya kapan. Kalau hitungan kita udah lewat, kan begitu. Kalau hitungan kita udah lewat dan sampai sekarang nih, kalau Ombudsman tegas dengan sikapnya itu, dia harus segera memberikan tindakan apa misalnya rekomendasi. Tapi kami ada yang berbeda hari ini, Bang Inca. Kalau dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, diatur dalam pasal 37-nya itu dijelaskan Ombudsman melakukan pemeriksaan atau menerima laporan dan memberikan rekomendasi dalam hal ditemukan maladministratif. Poin 1, poin pasal 37 ayat 1. Di ayat 2-nya maladministratif itu diuraikan resumenya, tindakan apa, begini semuanya, rinciannya. Poin 3, rekomendasi diberikan kepada pelapor, telapor, kan begitu. Tetapi hari ini kan nggak ada. Kalau mengacu pada pasal itu, maka ini kan ada temuan maladministratif. Dalam pasal 35 dibilang, pemeriksaan Ombudsman itu cuma 2. Hasil pemeriksaannya, menolak 1, menerima dan memberikan rekomendasi. Hari ini kan diterima, tapi belum ada rekomendasi. Masih kalau dari Bang Cis bilang LHP. Menunggu ya. Menunggu itu. Kan begitu. Padahal udah ada temuan maladministratifnya. 6 poin maladministratif itu jelas. Kenapa ketika poin maladministratif itu jelas belum disampaikan ke kita rekomendasi itu? Kan begitu. Kalau tadi sharing-sharingnya adalah menunggu pusat, kan begitu. Ini sangat tidak memberikan pelayanan. Ya kami kritik tegas tuh Ombudsman sangat tidak memberikan pelayanan. Kalau kita aja melayani orang buat SKCK, KTP, membuat ataupun dalam pemeriksaan proses kepolisian. Dalam proses pemeriksaan kepolisian ada namanya SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan penyelidikan dalam itu. Penyelidikan untuk penyidikan. Hari ini kita nggak temukan itu. Bisa dicek. Dan kita dapat 6 Mei itu setelah kita berulang kali. Itu yang kritik kita. Mungkin dengan kritik ini akan membangun Ombudsman lebih baik. Kan begitu. Kadang ada orang yang alergi dikritik kan gitu. Padahal ngeritik itu tanda sayang. Iya benar. Kita ingatkan itu, Bang, jangan begini Bang. Bang, ini tugas Abang. Sekarang masalahnya apa? Tendensi guru-guru dan LBH ke Ombudsman. Kan gitu. Apakah mau menjatuhkan Ombudsman? Apakah mau mengambil alih Ombudsman? Enggak. Tapi kita minta Ombudsman taat dengan aturan itu. Dan jangan sampai paradigma kita yang kita duga ini adalah keberpihakan. Padahal prinsipnya udah jelas. Non-diskriminasi dan tidak berpihak. Iya. Nah, itu sih yang perlu kami sampaikan, Bang. Oke, Bang James. Menjawab tadi pertanyaan dari Bang Irfan. Apakah memang ada klasifikasi dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman atau memang ada jenis dan aturan yang harus ditaati sehingga mungkin kan dalam hal ini kan pihak honorer merasa pihak Ombudsman kurang keterbukaan gitu bila dibandingkan dengan kasus siswi yang tinggal kelas di SMA 8 yang lalu gitu kan. Nah, coba bisa dijelaskan sedikit Bang James. Baik Pak, pertama kalau Pak Irfan tadi itu kan melihat pada sisi undang-undang.
Undang-Undang 37 tahun 2008. Bahwa hierarki perundang-undangan suatu lembaga pun pasti punya turunannya, punya petunjuk teknisnya. Undang-undang ke PP, lalu ke peraturan ombudsman-nya. Kami punya peraturan ombudsman tentang tata cara penyelesaian laporan masyarakat itu, Pak. Di dalam PO itu, peraturan ombudsman itu ada mengklasifikasikan dia laporan masyarakat umum dengan laporan masyarakat kategori respon cepat ombudsman. Kalau kami mau sampaikan bahwa bukan hanya kasus siswi SMA 8 saja yang lebih cepat daripada kasus P3K Langkat. Kasus Rumah Sakit Tanjung Balai yang viral. Kasus puskesmas yang di Tebing Tinggi. Yang dia tidak dilayani oleh puskesmas. Itu lebih cepat, Pak, daripada kasus P3K Langkat. Karena apa? Ketika Bu Nela masuk melaporkan ke ombudsman, menyampaikan pengaduannya, itu masuk ke kategori kepada laporan masyarakat yang argo biasa, waktu biasa. Karena apa? Karena waktunya itu tidak sedarurat. Jadi ada kategori laporan masyarakat masuk RCO ketika kondisi darurat. Darurat dari sisi perlu ada penanganan langsung. Ketika siswi SMA 8 ini adalah warga negara Indonesia yang kategori anak di bawah umur. Dan satu sisi tinggal kelas, Pak. Mohon maaf. Yang diduga karena ada kebijakan yang keliru dilakukan oleh kepala sekolah. Sehingga kalau ini tidak kita respon cepat dengan tahapan-tahapan pemeriksaan yang harus kita lalui dengan begitu cepat juga, waktu yang harus cepat kita lakukan, ini anak pasti akan lama, akan mengalami tekanan psikologis yang begitu ini. Walaupun memang sama-sama ketika P3K tadi disampaikan bahwa guru-guru P3K punya anak juga. Dari sisi kehidupan ekonomi pasti akan mempengaruhi. Tapi dari sisi rentang waktu ini tidak masuk dalam kategori yang respon cepat itu. Beda halnya dengan kasus Tanjung Balai, kondisi darurat yang perlu direspon, perlu ditindaklanjuti segera, itu kami lakukan. Kami punya 2 tahapan itu yang umum dengan yang cepat tadi itu dia masuk. Nah, yang LM yang Bu Nela Pranginangin masuk melaporkan kepada kami adalah itu yang masuk dalam respon umum itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus kami sampaikan juga begini, Pak. Terkait penanganan laporan masyarakat ini, kenapa tadi kok baru sekarang Pak Irfan mengatakan bahwa baru kami tahu bahwa ini akan dilimpahkan ke pusat, bahwa padahal satu sisi pelapor menerima surat bahwa telah menyelesaikan serangkaian pemeriksaan, telah menyelesaikan laporan. Isi surat kami adalah telah menyelesaikan serangkaian pemeriksaan laporan atas aduan Bu Nela, bukan menyelesaikan atas isi tindakan korektif yang telah dilaksanakan oleh terlapor. Jadi kami menyelesaikan serangkaian pemeriksaan, baik pemeriksaan keterangan maupun pemeriksaan dokumen, dan menyimpulkan ada maladministrasi dan ada tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh terlapor. Dengan waktu tempo yang ada telah ditetapkan 30 hari tadi itu. Benar. Jika itu tidak dilaksanakan, kami berikan waktu kebijakan 14 hari lagi, tidak dilaksanakan, inilah kami limpahkan ke pusat untuk melakukan tahapan lagi, pendalaman lagi untuk bagaimana caranya supaya terlapor itu melaksanakan tindakan korektif kami, Pak. Itu secara otomatis, Bang, atau tidak ada kita bilang panis lah gitu, atau kesimpulan akhir juga bahwasanya pihak Pemkab Langkat kita bilang lah setelah 30 dan tambah 15 itu juga tidak melakukan koreksi yang direkomendasi oleh ombudsman. Tidak ada di situ disebutkan nanti ombudsman menyatakan bahwasanya pihak Pemkab Langkat tidak korektif. Nah, gini Pak, persoalan sanksi itu ada di Undang-Undang Pemda, Pemerintahan Daerah. Bahwa ketika kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI, maka kepala daerah bersangkutan akan dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Rekomendasi, Pak. Tadi harus kita sampaikan tadi kan bahwa kami di kantor perwakilan itu sebatas menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan yang berisi tindakan korektif, bukan rekomendasi. Namun rekomendasi ini nanti akan berasal dari tindakan korektif. Karena yang punya kewenangan menerbitkan rekomendasi sesuai kewenangannya adalah di kantor pusat, Pak. RI. Rekomendasi ini. Nah, rekomendasi ini ketika diterbitkan dan tidak dilaksanakan oleh terlapor, itulah maka yang masuk sanksi tadi itu. Gitu. Bukan di kami, gitu, Pak. Kami bagaimana mendorong agar pemerintah daerah itu terlapor itu melaksanakan isi LHP kami. Gitu, Pak. Tapi kalau kami upayakan mendorong, makanya kami menggunakan media sebagai alat bantu kami, sebagai koordinasi kami, pressure kami.
kita sama-sama beriring untuk mendorong agar terlapor tuh laksanakanlah nih tindakan korektif ini, gitu. Itu yang kami lakukan kepada media. Jadi sebenarnya kan bisa juga orang abang dengan LBH ini berkolaborasi gitu kan. Artinya kan ini abang meminta LBH ini loh, kalian gas ini gitu kan. ini ada Ini bagus dua gini. Pertama gini, Bang. dari Bang Ica ini. Pelapornya ke kami adalah Nela yang tercatat Iya. dengan KTP-nya. Maka pelapornya adalah Nela. Iya. Yang kedua, kalau tadi abang sampaikan, kenapa kami tidak ke LBH? Karena LBH tidak ada di kami, tidak terregister di kami sebagai pelapor terkait hal itu. Mungkin beliau Direktur LBH Medan sebagai para penggugat di pengadilan di PT Tun, bukan di Ombudsman, gitu. Yang selanjutnya yang tambahannya adalah justru ketika memang Bu Nela ini adalah bagian dari yang dibela oleh LBH Medan, ya silakanlah gunakan. Tadi sudah informasinya dorong kepada Pemda itu untuk melaksanakan tindakan korektif kami, gitu. Arti kata kan Ibu Nela ini kan bagian dari unsur yang dibela oleh LBH Medan. Benar. Kan seharusnya itu yang akan masuk kepada Pemdanya, gitu. Yang selanjutnya gini, Pak. Kami adalah pada prinsip, saya secara pribadi, saya dulu juga sama Pak Gadi, hal biasa kami dikritik, gitu. Hal biasa kami dikritik. Saya secara pribadi, hal biasa saya dikritik dalam hal mekanisme kerja dan sebagainya. Maka kami di Ombudsman itu punya penjaminan mutu, gitu, Pak. Nah, itu mungkin sudah dilakukan oleh Pak Irfan. Nah, kami akan sampaikan semua apa yang telah kami lakukan. Kerja apa yang telah kami lakukan dalam menyelesaikan semua tahapan-tahapan dalam menindaklanjuti Bu Nela itu. Jadi kami juga diuji. Silakan apakah itu sesuai dan nah itu yang sudah berproses. Nah saya nggak tahu apakah itu karena kan ini yang jadi komunikasi kan antara Pak Irfan dengan kantor pusat melaporkan misalnya terkait mekanisme kerja kami. Dan kami sudah menyampaikan semuanya dan sampai sekarang kami belum tahu apakah hasilnya seperti apa. Gitu, Bang. Bang Irfan, sedikit Bang saya potong Bang. Tadi apakah masalah ini ada gugatan di Petun Bang? Oke, lanjut. Karena tadi ada bahasa dari Bang. Baik. Ini kan? Terkait dengan permasalahan P3K ini, bukan hanya dengan adanya tindak pidana dan tidak pidana, tapi adanya kecurangan proses itu yang sudah ditemukan oleh Ombudsman. Namun karena telah sudah adanya pengumuman dalam hal ini namanya back seeking itu ya, keputusan lah. Tapi bentuknya surat pengumuman dari PLT Bupati yang menuangkan adanya kelulusan nama-nama orang tertentu dengan ada nilai-nilainya yang diduga nilai itu adalah bermasalah, maka LBH Medan sebagai kuasa hukum dari 103 orang guru itu sudah mengajukan gugatan, kan begitu? Iya. Sudah mengajukan gugatan ke Petun dan sudah tahap masuk kepada proses pembuktian surat menyurat dari penggugat, tergugat, dua intervensi, dan saat ini memang sedang ada lagi proses mau ada intervensi baru yang memang sudah dimasukkan. Itu poin di gugatan. Sebagai pertimbangan nanti untuk menguatkan gugatan, apakah pihak Ombudsman juga ada abang ikut sertakan di situ? Oke. Nyambung ini. Ini memang tadi yang asiknya Ors bilang kenapa nggak kolaborasi aja? Yeah. Bang James ketawa, kita harus ketawa juga kan gitu. Ya, seharusnya betul dalam strategis itu LBH itu teman strategis salah satunya Ombudsman. Tapi hari ini kita sampaikan kecewaan itu nggak strategis hari ini gitu kan. Kenapa? Karena apa? Ada hal yang memang nggak sesuai dengan yang aturan menurut kita kan begitu. Begini, apakah dikonsentrasikan Ombudsman? Ya, kita menyampaikan ke proses persidangan, meminta hakim atau bermohon kepada hakim untuk apa? Pertama kita sampaikan memanggil Ombudsman, kan begitu satu. Yang kedua, yang namanya LHP dan yang tindakan korektif tadi, kalau bahasa dari Ombudsman itu menurut kita harusnya rekomendasi kan itu harus diberikan kepada hakim karena aslinya ada pada tergugat. Itu kita sampaikan ke persidangan. Dalam persidangan itu diamini oleh hakim dan dicatat dalam berita acara itu. Maka dalam pembuktian nanti itu akan diminta hakim sama si tergugat atau tergugat intervensi, atau bahkan hakim nanti apakah nanti ia mengamini untuk memanggil atau meminta Ombudsman. Kan begitu. Itu yang sudah harapannya. Kita kalau itu ada ya Bang James harus kesana kan begitu untuk menjelaskan ini. Nah, tapi aku harus mengklarifikasi lagi apa yang disampaikan Bang James. Pertama, kita ini kuasa hukum Nela juga di Ombudsman. Perlu diketahui kita datang ke sana bersama Nela dan memberikan kuasa kepada Ombudsman untuk meminta apa menjadi hak itu.
Nah, mungkin Bang James lupa atau belum ada laporan anggotanya. Karena tadi banyaknya di kepala Bang James ini perkara kan gitu. Oke, itu kita kuasanya, Ombudsman. Bukan hanya di gugatan ataupun di laporan polisian. Itu hak kita. Jadi begini, jangan sampai Ombudsman ini, kita bukan mau menyudutkan Ombudsman ya, tapi ini kritik membangun. Dia memberikan pelayanan atau mendesak pelayanan penyelenggara negara ataupun pemerintah untuk baik, ya kan begitu, untuk cepat, tapi di tempat sendiri enggak gitu kan, dan harus dikoreksi dulu. Dalam podcast ini kita harus jelaskan itu 3 kali kita minta ke sana. Yang pertama sedikit Bang, saat itu ada peresmian, benar. Yang kedua, Bang James lagi di luar. Yang ketiga, yang diterima cuma anggota, Bang James juga di luar. Di 3 kali inilah baru tanggal 6-nya kita dapat. Ini kan memang sangat tidak patut ya dalam kepatutan keadilan tadi. Dari rentan waktu 6 bulan kita harus datang dulu baru minta. Kan begitu. Bukan diberikan, kita minta. Mana ini? Beda diberikan kan begitu. Bang James bisa cek koreksi anggotanya nanti kerja. Karena kita juga punya tim kerjaan. Jadi ini kan ke depan harus tidak boleh lagi seperti itu kan gitu. Dan tidak ada yang perlu ditutupin di negara ini. Jadi di forum inilah jumpa sama Bang James. Saya aja baru jumpa men. Kita pernah tiktokan nih, WA, chat. Ya kalau chatnya normatif lah jawabannya kan. Tapi gini ya, hierarki perundang-undangan, artinya yang undang-undang dasar, undang-undang yang tertinggi yang harus ditaat. Iya. Ada pasal 28 tentang ketentuan asasi manusia, kan begitu. LBMN ini kan concern tentang asasi manusia. Hari ini kalau tadi klasifikasi yang dibilang Bang James tentang anak SD, ya benar. Psikologis terganggu benar gitu kan. 1 orang kan begitu. Bukan jumlahnya juga. Tapi agak sedikit miris kita dengan ratusan orang ini. Ratusan orang yang punya anak juga banyak gitu kan. Yang mengabdi puluhan tahun. Di mana klasifikasi itu nggak disamakan. Viral. Lebih viral daripada kasus yang anak kemarin itu. Kenapa nggak viral? Polda Sumut di demo 3 kali. Ombudsman kita demo. Tanya Bang James, Ombudsman kita demo. Bukan kurang viral apa lagi. Nasional kita laporin. Jadi nggak apple to apple membandingkan itu gitu. Makanya lagi-lagi kita pada asasi manusia itu adalah hal-hal yang dipentingkan untuk segera disegerakan. Jadi Ombudsman hari ini kita kritik karena kita sayang gitu kan. Kalau nggak kritik itu ya Ombudsman suka-suka. Kalau Ombudsman yang suka-suka, kayak mana penyelenggara yang lain, pemerintahnya. Maka dari itu, ya tegas kita. Kalau waktu yang dibilang tadi tentang rekomendasi itu tadi, belum, kita udah bilang sudah. Kita juga akan menagih itu nanti. Pasca dari sini, kita datangin nanti Ombudsman. Bang, ini waktunya kita bentang tuh, srek gitu kan. Nah, kapan kira-kira gitu. Dan kalau Ombudsman bisa hadir di persidangan itu luar biasa sekali. Untuk mengungkap itu. Karena kami meyakini Ombudsman masih punya akal yang sehat, hati yang baik, dan independen. Dan independen itu, ya kalau orang khilaf wajar lah. Mungkin hari ini ada yang khilaf gitu kan begitu. Ya wajar, nggak apa-apa. LBH juga ada khilafnya kan. Ya, kan namanya gitu. juga ya. Banyak kasus yang ditangani Ombudsman nih. Tapi kan. ini Bang James ya di depan masyarakat nih, saya sampaikan 103 orang itu yang sudah nangis-nangis tuh Bang. Yeah. Sholat berjamaah di Polda Sumut, nangis-nangis, menjerit-menjerit minta keadilan. Kan begitu. Apakah itu tidak lagi jadi patut untuk diperjuangkan secara maksimal? Kan begitu. Itu sih Bang. Dan Polda Sumut juga harus melihat ini. Ya, hari ini Kapoldanya katanya sudah ganti. Kan begitu. Kita tegaskan kepada Polda Sumut LBM Medan. Segera tetapkan itu tersangka intelektualnya. Kalau tidak, ini citranya akan buruk. Apa closing statement Abang selaku koordinator honorer P3K Langkat ini terkait perjuangan untuk mengabulkan itu. Nasib kawan-kawan honorer ini, Bang? Kami berharap yang pertama itu dari Ombudsman Perwakilan Sumut bisa masuk ke pengadilan tata usaha negara dalam pengadilan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap semua daerah jangan mempermainkan guru. Karena guru tempat manusia menimba ilmu. Jangan ada lagi pemerintah memporak-porandakan hatinya guru. Biarkanlah guru menikmati kesejahteraannya.
Bang Irfan, kira-kira closing statement Abang itu untuk disampaikan kepada pihak terkait, gitu kan? Juga Baik. nanti mengenai persoalan hukum yang sedang dilaksanakan, gitu kan? Oke, baik. Terima kasih Bang. Pertama kita menegaskan dalam proses hukum sedang berjalan di Polres Sumut, yang kita bukan berharap di situ, meminta itu dengan tegas. Nah itu, kalau harus segera ditetapkan tersangka intelektualnya, karena ini secara keyakinan dan bukti-bukti yang sudah kita hadirkan dan begitu, tidaklah patut cuma 2 orang tersangkanya, karena dia bukan decision maker, dan kita menduga itu adalah tumbal kepala sekolah. Maka tersangka lain itu harus segera diumumkan, karena ini bisa di-challenge dengan kabupaten lain, Madinah maupun Batubara. Itu yang pertama. Dan Polres Sumut memberikan tindakan yang tegas dalam hal nanti tersangka itu dengan proses apa? Adanya penahanan, kan begitu. Jadi tidak ada timbul nanti namanya privilege atau keistimewaan bagi pejabat tidak ditahan, kan begitu. Yang kedua, proses P3K ini sedang ada di Petun, kan begitu. Dalam hal ini Petun kami memohon, kan gitu, karena ke pengadilan itu ada gugatan yang harus dimohonkan, yaitu apa? Pengadilan Tata Usaha Negara melalui majelisnya yang kami meyakini sangat punya integritas, meyakini punya hati nurani, meyakini menjalankan aturan hukum yang berlaku, maka dapat mengabulkan gugatan dari 103 guru itu. Yang mana gugatan itu adalah menentukan nasib ke depan para guru. Dan para guru ini bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Karena guru honorer itu gajinya ratusan ribu saya sebulan. Bahkan gajinya dirapel berbulan, ya kan, baru dibayar. Pemerintah harus adil. Maka dalam ini kami mohon kepada Petun untuk mengabulkan itu. Karena apa? Bukti-bukti kita kuat, saksi-saksi kita juga sudah akan kita hadirkan. Didukung lagi tentang adanya temuan ombudsman dan tindakan korektifnya yang diiakan tadi, kan begitu. Yang memang benar adanya, kan begitu, sudah dibacakan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bagaimanapun tidak mengabulkan gugatan itu. Itulah mohon guru-guru kepada Petun, kan begitu. Yang ketiga adalah ya kami harus meminta kepada ombudsman untuk memperbaiki diri, kan begitu, mengkoreksi lagi. Bahwa saya kritik kami itu adalah untuk membangun ombudsman lebih baik, bukan untuk menjatuhkan. Tapi kalau sudah ada koreksi dan ada kita berikan masukan, namun tidak juga diindahkan, maka di negara ini sebagai subjek hukum berhak untuk dituntut dan menuntut, atau mengkritik dan dikritik. Kami akan adukan itu, kan begitu. Apalagi kalau ini tidak diproses atau tidak dijalankan sebagai benarnya ombudsman menerapkan undang-undang, maka ini akan berbahaya. Karena kasus nanti bukan hanya P3K aja hari ini. Hari ini sudah ada kasus, yaitu tentang siswa yang tinggal kelas. Tadi banyak kasus yang luar biasa diselesaikan ombudsman. Jadi kalau ombudsman-nya itu tegak lurus terus, ya pasti akan banyak itu kepercayaan publik kepada ombudsman, dan ombudsman bisa lebih baik. Dan dari situ yang perlu kami sampaikan. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk meminta kepada Menpan RB, Mendikbud, BKN untuk segera menindaklanjutin apa temuan dan tindakan korektif dari ombudsman yang juga sudah diberikan suratnya oleh PJ Bupati hari ini, yang sudah mengirimkan surat. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan itu. Jadi jangan sampai kementerian-kementerian ini menjadi aktor-aktor melanggar hak asasi manusia dalam hal apa? Guru-guru ini tidak dapat keadilan. Dan SKTT itu berdasarkan adanya Permenpan 14 tahun 2003. Dan ditegaskan Bang Inca, SKTT itu tidak wajib jika diperlukan. Iya. Dan banyak pelanggaran tadi, maka SKTT ini jadi problem nasional. Dan hari ini kami tegaskan SKTT itu, Permenpan itu harus diperbaikin. Jadi nggak perlu ada SKTT lagi itu. Karena ini SKTT diduga kuat menjadi ajang transaksional. Disitulah untuk masuknya, kamu lulus atau enggak. Karena 30% dia. Iya. Dan penekanan adalah kepada Kemendikbud. Pak Menteri, ini guru-guru ini adalah perpanjang tangan Bapak, kan begitu. Kalau guru-guru ini dijolimi, gimana mau lahir anak-anak Indonesia yang pintar, yang cerdas, yang mengkritik? Kalau masuk guru-gurunya aja adalah ada indikasi korupsi. Kenapa itu ada 2 tersangka? Karena ada suap. Suap untuk meluluskan. Kalau mau jadi guru saja harus nyuap, bagaimana muridnya gitu kan?
Ini akan menghancurkan bangsa ini. Maka kami tegas nih Pak Menteri Nadiem Makarim, Bapak harus lihat ini dan Bapak harus turun untuk menindak tegas nih. Jangan ada lagi dugaan kita mafia pendidikan. Benar. Kalau itu terjadi, nggak usah kita berpikir bangsa ini akan maju. Karena apa? Mau masuk aja nyuap. Kayak mana muridnya mau baik, gitu kan? Mungkin itu penegasannya. Dan itu yang jadi titik poinnya Bang Incang. Terima kasih. Kepada Bang James, bisa juga langsung diklarifikasi tadi keluhan jiwa dari pihak LBH, Bang. Baik, pertama harus kami sampaikan bahwa setiap lembaga negara itu pasti memiliki kebijakannya masing-masing yang tertuang dalam suatu peraturan lembaga itu sendiri, Bang. Yang pertama bahwa Ombudsman RI itu punya peraturan Ombudsman tentang apa informasi dan dokumen yang dikecualikan. LHP adalah kategori itu, ditetapkan sebagai informasi dan dokumentasi dokumen yang dikecualikan. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh para narasumber lainnya mengatakan bahwa rentang waktu. Kami akui mungkin terlalu lama, tapi satu sisi dari sisi regulasi internal kami, peraturan ombudsman kami, atau peraturan terkaitnya, bahwa tidak ada batas waktu. Berapa lama waktu yang harus dibutuhkan atau ditetapkan berdasarkan penetapan untuk menyelesaikan satu kasus. Kecuali di dalam PO untuk respon cepat ombudsman itu paling lama 30 hari harus selesai, Pak. Harus kami selesaikan dan terbit LHP untuk yang respon cepat ombudsman. Tapi yang untuk yang laporan masyarakat biasa itu tidak ada. Sampai berapa lama waktu yang harus diselesaikan untuk terbitnya hingga sampai terbitnya LHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait respon tadi disampaikan bahwa ombudsman akan diundang ke pengadilan untuk dihadirkan, lalu untuk permintaan LHP. Pertama, ketika surat, kami sampai sekarang belum menerima surat itu dari pengadilan. Yang kedua, kalaupun itu ada, saya masih menyampaikan dari sisi Undang-Undang Ombudsman, bahwa Undang-Undang Ombudsman itu memiliki hak imunitas. Dia tidak dapat diperiksa, disidang, dan sebagainya di muka pengadilan, muka persidangan. Namun, kalaupun itu muncul surat dari pengadilan, pasti saya akan sampaikan dulu, meminta petunjuk ke kantor pusat, untuk apa yang harus saya lakukan pada surat dari misalnya muncul dari surat pengadilan itu. Paling itu 3, Pak. Selanjutnya keempat, pada prinsip kami sangat menerima masukan atau kritik itu, Pak. Kami sebagai ombudsman yang sebagai lembaga negara yang menerima pengaduan, kami sudah biasa dan justru akan menjadikan pelajaran ketika ada masyarakat yang merasa mengeluhkan layanan kami. Kami yang menangani aduan, kami juga diadukan, itu hal biasa bagi kami. Kami akan mengambil apa nilai baik sehingga akan kami perbaiki itu. Dan saya dari awal prinsip bahwa saya di ombudsman ketika dikritik itu menjadi pelajaran dari saya. Artinya ada yang nilai baik yang harus saya ambil, yang harus saya perbaiki di sini. Itu yang masukan-masukan itu akan saya terima, Pak. Tapi satu sisi juga ada memang mekanisme kerja yang sudah ditetapkan itu yang mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak pusat lah. Karena Pak Irfan kan juga sudah menyampaikan juga kepada pihak ombudsman pusat terkait hal itu. Jadi biar pusat lah yang menyampaikan hal-hal itu gitu. Tapi secara prinsip kami kritik itu tetap kami terima. Apa yang mungkin bisa menjadi perbaikan kami akan lakukan gitu, Pak. Tetapi itu tadi kembali kepada poin 1, 2, 3 yang tadi saya sampaikan bahwa ada regulasi internal yang mencakupi kami, yang melingkupi kami untuk bekerja gitu. Itu yang menjadi bukan pembelaan, tapi kami harus menjelaskan informasi itu, gitu, Pak. Gitu. Nah, untuk penyelesaian pada kasus ini, Bu Nela, pada prinsipnya kami akan menindaklanjuti ini terus, Pak, sesuai dengan tenggat waktu yang ada di kami di kantor perwakilan. Nah, jika nanti tenggat waktu itu melewati, maka itu tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan petunjuk teknis kami, prosedur kami, sesuai dengan peraturan ombudsman, maka ini akan kami limpahkan ke kantor pusat. Di kantor pusat itu ada unit kerja namanya Kasatan Utama Resolusi dan Monitoring. Kasatan Utama itulah yang akan menindaklanjuti LHP yang tidak dilaksanakan di tingkat perwakilan. Dia inilah yang nanti akan terus berinteraksi dengan pihak Pemkab untuk melaksanakan isi tindakan LHP itu. Jadi kami juga sangat terbuka ketika misalnya nanti Bu Nela dengan teman-teman di LBH atau koordinator di P3K kami akan sampaikan itu ya mungkin kita akan komunikasi di situ. Kami sangat terbuka mau kapanpun. Tapi saya mohon maaf, Pak, karena saya pun juga sifatnya sementara gitu, Pak. Bukan yang definitif gitu kan.
Satu sisi waktu kadang mungkin ya bukti kita tadi disampaikan oleh Pak Irfan 3 kali datang ke kantor tidak berjumpa. Baru di sini kita berjumpa, bukan di kantor Ombudsman gitu kan. Ya saya mohon maaf untuk itu gitu kan. Iya kan? Ya saya mohon maaf gitu ya. Ya termasuk juga sering komunikasi sama awal sekali Pak Irfan WA saya, Bang, aku mohon maaf, aku nggak bisa detail karena ada pointer-pointer tadi itu yang saya jelaskan. Ada regulasi yang mengikat. Saya juga sangat hati-hati untuk hal itu. Kalau tadi kekilafan, ya mungkin ada kekilafan di kami. Oke, kekilafan. Tapi kekilafan itu jangan sampai fatal, mengganggu pada proses, Pak, mengganggu pada kesimpulan, mengganggu pada produk, gitu. Itu bukan kekilafan lagi namanya kalau udah sampai produk itu bermasalah, gitu. Nah, saya sangat menjaga di situ, gitu, Pak. Nah, saya makanya tinggal nantilah mungkin dari Pak Irfan bisa mengetahui apa tahapan-tahapan yang kami lakukan itu sesuai prosedur atau tidak dari pusat, gitu, Pak. Tapi pada prinsipnya kami akan menindaklanjuti ini terus, Pak. Mengawal dengan lingkup kami, dengan waktu yang ada di kami. Setelah itu baru kami akan limpahkan ke pusat dan kami akan terus sampaikan ke Pak Irfan. Itu, Bang. Nyambung sedikit biar guru-guru ini juga tenang. Boleh. Bang, bisa langsung dari Bang James. LHP sudah diterbitkan tuh Bang, 23 April. Abang bisa tegaskan guru-guru ini kan bertanya tuh, tindak lanjutnya tengah waktunya berapa? Biar mereka pulangnya jelas. Iya. Kan gitu. Bisa LHP 23 April, sekarang sudah Juli. Nah, jadi mereka tahu nih, kami udah jumpa ombudsman nih gitu. Bisa dijelaskan kan begitu. Berapa waktunya, berapa lama, dan jangan nanti kami datang nggak jumpa, kami datang waktu berbeda gitu kan. Oke, tanggal 23 April diserahkan ya, diserahkan. Nah, itu kami di dalam penutup dalam LHP itu adalah memberikan waktu 30 hari kepada terlapor. Ditandatangani dan diserahkan ya, Pak. 30 hari kerja ya. Diterima LHP itu, maka 30 hari itulah waktu mereka melaksanakan tindakan korektif itu. 30 hari kerja. Karena mengingat April sampai sekarang tuh banyak libur panjang, Pak. Ada yang kita kena di Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ada yang juga Lebaran juga. Lebaran di situ juga ya. Nah, Lebaran juga di situ juga. Itu ada juga gitu kan. Maka kami masih beri waktu sampai di pertengahan Juli ini. Nah, di Juli inilah nanti kami putuskan, kami akan kirimkan surat kembali lagi kepada terlapor. Ini udah sampai mana tindak lanjutnya. Nah, kalau surat itu kami kirimkan tidak dijawab juga 14 hari, maka saat prinsip ini kami akan limpahkan ke kantor pusat. Itulah tugas kami. Kami hanya sampai situ, Pak. Gitu, di perwakilan. Dan kalau memang nanti waktu itu lewat yang 30 hari itu, kami koreksi ya, Bang. Iya. Kan gitu. Iya. Itu Bang, udah lewat tuh 30 hari itu, Bang. Kan? Kami sangat terima kasih. Ini hitungannya, Bang. Nah, Bang harus lebih cepat, gitu kan. Iya, pasti, Bang. Cocok. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.